ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan kasih sayangnya kita kembali hadir di tempat ini. Rasanya baru kemarin kita berkumpul di sini merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan melawan nafsu. Hari ini kita berkumpul lagi dalam perayaan Idul Adha sebagai simbol persatuan kaum muslimin. 1 miliar lebih kaum muslimin saat ini sedang merajut kebersamaan dengan ikatan akidah yang kokoh. Jarak yang jauh, suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda kini menyatu dalam sebuah ritual besar, yaitu Idul Adha. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjunjung tinggi perintah Allah dan keikhlasan serta kesabaran Nabi Ismail mengundang kekaguman para malaikat yang menyerukan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang disambut Nabi Ibrahim dengan kalimat tahlil La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang diikuti pula oleh Nabi Ismail dengan ucapan tahmid Allahu Akbar walillahil hamd, yang hingga saat ini rangkaian kalimat yang mulia ini menghiasi ratusan juta bibir umat Islam saat merayakan Idul Adha. Rangkaian kisah keluarga taat yang Allah abadikan dalam Al-Quran tentunya mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Ibnu Katsir menyatakan apabila Allah Subhanahu wa taala mengabadikan satu kisah di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya kisah ini amat bernilai tinggi dan berisikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Suara takbir, tahmid dan tahlil yang menggema di angkasa sejak terbenamnya matahari kemarin hingga selesainya hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah adalah proklamasi persatuan umat Islam sedunia, proklamasi kebersamaan kaum muslimin mendatangi salat Id. Prosesi yang bernilai sakral dalam membangun kekuatan umat Islam. Suasana yang sesama hari ini juga dirasakan tentunya oleh beberapa juta umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia dengan niat dan tekad yang sama mencapai haji yang mabrur. Prosesi ibadah haji di samping bermakna ritual pelaksanaan rukun Islam juga menjadi simbol proklamasi persatuan umat Islam. Semoga makna persatuan dari perayaan Hari Raya Idul Adha hari ini menjadi spirit bersama dalam menyatukan potensi umat Islam. Saat ini sadar bahwa peradaban Islam yang pernah jaya selama puluhan abad hanya bisa diulang dengan persatuan dan kebersamaan. Saatnya kita akhiri pertentangan, perselisihan, saling hujat, saling menjelekkan, saling tuduh, saling merasa paling benar, saling menghina yang hanya akan menjerumuskan umat Islam sendiri. Hari ini kita bangkit, kita kibarkan panji persatuan umat Islam sedunia. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari raya Idul Adha kita selalu diingatkan kisah tentang keteladanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, keduanya segera bergegas melaksanakan perintah Allah dan tampak
sama sekali tak tampak sekali keraguan, apalagi keengganan untuk penolakan. Keduanya dengan ikhlas menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski harus mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya. Ibrahim rela kehilangan putranya yang telah ditunggu kehadirannya selama bertahun-tahun, dan Ismail pun tiada ragu dan keberatan kehilangan nyawanya. Peristiwa agung ini pun diabadikan di dalam Al-Quran agar menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diberitakan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saff ayat 102. Pengorbanan yang luar biasa itu pun membuahkan hasil. Tatkala ketaatan mereka telah terbukti, perintah menyembelih itu pun dibatalkan. Sebagaimana gantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menebusnya dengan sembelihan hewan, karena mereka telah lulus dari al-bala al-mubin, yaitu ujian yang nyata. Mereka pun mendapatkan balasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wattalahu lil jamin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ruya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." As-Saff ayat 103-107. Allahu Akbar walillahil hamdu. Jamaah rahimakumullah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan menjalankan pengorbanan baik waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa. Akan tetapi jika kita tidak perlu khawatir, pengorbanan itu pasti akan membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya jika kita bersungguh-sungguh menolong agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Jika demikian janjinya, maka tak pantas lagi kita meragukan atau rasa takut, sebab pertolongan sesungguhnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang ditolong Allah, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Sebaiknya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di tengah kebersamaan merayakan Idul Adha hari ini, kita sejenak perlu mengenang keteladanan Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar alaihissalam dalam melahirkan seorang generasi teladan bernama Ismail. Keberhasilan mereka berdua dalam mendidik putranya adalah sebuah pola pendidikan yang telah terbukti melahirkan seorang generasi berpredikat Nabi. Kesalehan dan ketaatan Ismail diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan sejarah hidupnya menjadi nafas tilas pelaksanaan ibadah haji sampai hari ini. Bagaimana pola Ibrahim mencetak ada predikat Nabi Muhammad SAW atau predikat Nabi. Al-Quran memberikan gambaran dengan tahapan yang sistematis dan detail. Sebagaimana di dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama,
bahwa visi dan misi Nabi Ibrahim dalam pendidikan adalah yang pertama, mencetak generasi soleh dan membentuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penantian panjang, beliau berdoa agar diberi generasi soleh yang dapat melanjutkan perjuangan agama tauhid. Visi Ibrahim ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan salah satu doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ibrahim sangat konsisten dengan visi ini, tidak pernah terpengaruh predikat dan titel-titel selain kesolehan. Dalam mentransfer nilai kepada anaknya, Ibrahim selalu bertanya, ma ta'buduna min ba'di, dan bukan mengatakan ma ta'kuluna min ba'di. Hei anakku, apa yang kau akan sembah setelah kematianku? Bukan pertanyaan apa yang akan kau makan setelah sepeninggalku. Ibrahim tidak terlalu khawatir akan nasib ekonomi anaknya, tetapi Ibrahim sangat khawatir ketika anaknya nanti menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin jemaah rahimakumullah, misi pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengantarkan Ismail dan putra-putranya mengikuti ajaran Islam secara totalitas. Ketaatan ini dimaksudkan sebagai proteksi agar tidak terkontaminasi dengan ajaran berhala, hedonisme yang telah mapan di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan harapan Ibrahim dengan sebuah doanya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Al-Baqarah ayat 132. Yang ketiga, misi daripada pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat lengkap adalah muatannya telah menyentuh kebutuhan dasar manusia. Aspek dikembangkan meliputi tilawah untuk pencerahan intelektual, tazkiyah untuk penguatan spiritual, taklim untuk pengembangan keilmuan, dan hikmah sebagai panduan operasional dalam amalan-amalan kebajikan. Muatan-muatan strategis pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan secara terperinci dengan firman-Nya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 129. Pendidikan yang keempat dari Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu lingkungan pendidikan Ibrahim untuk putranya, bersih dari virus akidah dan akhlak. Beliau dijauhkan dari berhala dunia, pikiran sesat, budaya jahiliyah, dan perilaku sosial yang tercela. Hal ini dipilih agar pikiran dan jiwanya terhindar dari kebiasaan buruk di sekitarnya. Selain jauh dari perilaku yang tercela, tempat pendidikan Ismail juga dirancang menjadi satu kesatuan yang pusat pendidikan, yaitu Baitullah. Hal ini dipilih agar Ismail tumbuh dalam suasana spiritual, beribadah atau salat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat ini sangat strategis karena faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada perkembangan kejiwaan anak di sekitarnya. Pemilihan tempat yang strategis untuk pendidikan Ismail secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah.
Engkau atau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim ayat 37. Allahu Akbar walillahil hamdu. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Pendidikan Nabiullah Ibrahim memang patut dicontoh. Beliaulah satu-satunya nabi yang berhasil mengantarkan semua anaknya menjadi nabi. Dan dari keturunan nabi dan dari keturunan anak cucu beliau muncul nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hasil pendidikan kita? Kita harus jujur bahwa hari ini kita mengalami degradasi moral yang parah. Para anak didik kita kehilangan orientasi dalam belajar, dan anak didik kita kehilangan celupan nilai moral dan akhlak dalam pendidikannya. Yang terjadi sekarang adalah penetrasi budaya luar yang membentuk perilaku yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Ada kesalahan kita dalam menilai keberhasilan anak-anak kita. Terkadang kita sangat bangga ketika anak kita meraih juara olimpiade atau menjadi siswa teladan dalam prestasi akademik. Namun kita jarang menghubungkan prestasi mereka dengan akhlak dan kepribadiannya. Maka menjadi lumrah kita dapatkan anak-anak cerdas secara intelektual dan skill tinggi, tapi ibadah, akhlak dan kepribadiannya sangat memprihatinkan. Anak didik kita hari ini adalah pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Di pundak mereka terpikul nasib bangsa kita ini. Kalau mereka baik, maka selamatlah bangsa ini. Tapi kalau mereka rusak, maka bangsa ini tinggal menunggu kehancurannya. Untuk itu, sekali lagi mari antarkan anak-anak kita menjadi generasi soleh, generasi yang beriman, generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara nurani, seperti berkepribadian yang santun, bertutur kata yang sopan, empati dengan sesama, peduli dengan orang lain, hormat dengan orang yang lebih tua, saling menyayangi, toleran dan saling hormat menghormati. Hadirin jamaah rahimakumullah, di akhir khutbah ini kita penuh dengan khusyuk dan tadarruk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan menjadikan kita umat yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.